Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat untuk menjalani keseharian kalian masing-masing. Oke teman-teman, pada kesempatan kemarin sebelum liburan kita sudah mengerjakan tugas mengenai reward dan juga punishment. Nah, saya harap dari apa yang sudah kalian kerjakan kemarin, kalian mengerti dan tambah mengerti dengan penjelasan yang saya berikan hari ini. Nah, kemarin kalian udah mencarikan apa sih pengertian reward itu? Reward ini diambil dari bahasa Inggris yang mengartikan bahwasannya reward bisa berarti upah, ganjaran, hadiah, pahala, ataupun hukuman. Reward dalam bahasa Inggris bisa digunakan untuk balasan yang memiliki sifat positif atau negatif. Reward adalah memberikan sesuatu pada orang lain sebagai bentuk penghargaan atau cenderamata ataupun kenang-kenangan. Nah, kalau dalam kegiatan belajar kita nih, reward itu berarti ketika kalian berhasil nih untuk ngelewatin sesuatu dan kalian berikan hadiah untuk diri kalian sendiri sebagai penghargaan bahwasanya kalian berhasil dan bisa melewati hal tersebut. Kalau punishment tentu saja punishment itu berupa ganjaran ataupun berupa hukuman. Nah, maksudnya ini ketika misalkan nih tugas kalian belum terselesaikan atau pembelajaran kalian pada hari ini menurut kalian itu masih kurang maksimal. Nah, kalian bisa tuh kasih punishment nih ke diri kalian kalau hal tersebut belum selesai. Jadi kalian menjadi lebih semangat lagi. Nah, coba nih ketika misal kalian lagi banyak tugas atau lagi banyak nih pelajaran yang harus kalian pelajari. Coba kalian tentukan hukuman dan juga hadiah yang akan kalian berikan kepada diri kalian. Nah, kayak tugas kita minggu lalu. Seperti itu yang sudah kalian tuliskan. Untuk tugas ini, apa sih hukuman dan juga hadiahnya? Nah, yang pertama nih, kalau kalian mampu untuk melewati tugas atau pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga baik, coba kalian berikanlah hadiah kepada diri kalian. Tapi kalau misalkan nih, tugas itu tuh belum selesai, dan pembelajaran kalian juga belum selesai dengan baik, maka berarti diri kalian harus siap menerima hukuman. Tapi hadiah dan hukumannya jangan yang berat-berat ya teman-teman. Contoh hukumannya bisa berupa gak boleh main HP dulu nih sampai tugas kalian selesai. Gak boleh main HP dulu sampai pembelajaran kalian selesai. Gak boleh nonton dulu, baik itu nonton TV atau kalau misalkan kalian suka nonton film, jangan dulu deh sampai tugas kalian juga selesai. Atau misalkan nih ketika lagi banyak-banyak tugas, tapi ada teman yang ngajakin untuk kesana kesini, terus kalian juga ingin bermain. Nah, coba tahan dulu nih diri kalian sampai tugas tersebut selesai. Contoh rewardnya, kalau misalkan hal tersebut sudah selesai, baik pembelajaran kalian atau tugas kalian, nah, kalian bisa main HP tuh sepuasnya. Kan kalau misalkan nih, apa yang harus kalian kerjakan udah tuntas, kalian menjadi lebih nyaman dan gak punya tanggungan lagi ketika sedang bermain. Boleh menonton TV atau boleh pergi bermain. Atau kalau misalkan
ada makanan yang kalian pengenin. Oh, nanti kalau misalkan tugas sudah selesai, beli makanan ini kayak gitu. Kenapa sih teman-teman kita harus menerapkan reward dan juga punishment kepada diri kita? Ngaruh nggak sih hal tersebut kepada diri kita? Karena teman-teman, mendisiplinkan diri kita dengan memberikan reward dan juga punishment akan membawa perubahan kepada diri kita. Kalau bahwa belajar itu adalah kebutuhan untuk kita dalam menambah wawasan ataupun hal yang lainnya. Dan serta jika kita mampu mengatur dan juga lebih mendisiplinkan diri sendiri untuk belajar, maka kita akan mengetahui kemampuan belajar diri kita. Oh, ternyata aku cuma mampu sampai segini ya. Ternyata kemampuan aku masih segini nih. Berarti harus ditingkatin lagi. Dan kita bisa mengukur durasi waktu belajar. Nah, kalau misalkan nih, kalian menerapkan hal tersebut, pasti kalian tahu kan waktu durasi belajar kalian. Oh, ternyata 30 menit udah selesai. Atau oh, ternyata 2 jam nih belajarnya. Tuh. Dan motivasi belajar yang tepat. Sehingga gak ada tuh yang namanya belajar itu beban dan juga hal yang membosankan. Nah, ada juga hal-hal yang harus difokuskan sebelum belajar. Yang pertama, tentukan tujuan belajar. Kalian itu belajar untuk apa sih teman-teman? Tentunya untuk kehidupan yang lebih baik kan? Dari belajar kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa tahu hal ini, kita bisa tahu hal itu, menambah wawasan kita. Dan juga kita harus mempersiapkan diri dan psikis kita sebelum belajar. Ini penting loh teman-teman. Kalau misalkan nih, kita dalam keadaan lelah, lalu kita memaksakan diri untuk belajar, pasti hasil yang kita dapatkan menjadi kurang maksimal. Tapi kalau misalkan kita belajar dalam keadaan yang segar, yang fresh, tentunya kita belajar akan lebih semangat dan juga apa yang kita pelajari bisa terserap di dalam otak kita. Hindari gangguan saat belajar. Nah, gangguan-gangguannya kan banyak ya teman-teman. Baik itu dari handphone kita, ataupun TV, ataupun yang lainnya. Nah, kita harus menghindari hal-hal tersebut. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa. Kita belajar ini, yakin nih kita harus bisa. Meskipun itu membutuhkan bantuan orang lain, tapi kita harus yakin kalau kita bisa. Nah, inilah dia materi kita hari ini dan juga kemarin mengenai reward dan juga punishment. Coba kalau misalkan teman-teman terlalu merasa banyak tugas itu membuat kalian jenuh. Nah, coba nih kalian terapkan ini kepada diri kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.